Karomah Habib Umar bin Hafiz muncul dalam mimpi muridnya, dikisahkan oleh Habib Munzir. Dulu waktu aku masih belajar di kota ini, Tarim, ada salah satu murid Al-Habib Umar bin Hafiz yang melakukan pelanggaran berat, yaitu mabuk minuman keras. Mengetahui akan hal itu, Habib Umar menjadi marah besar. Aku tidak pernah melihat Habib Umar marah seperti waktu itu, memang jarang sekali beliau marah, bahkan hampir tidak pernah. Akhirnya anak itu dipulangkan ke negaranya, Indonesia. Sepulangnya ia ke Indonesia, perbuatannya semakin hari semakin parah. Setiap malam ia pergi ke diskotik dan minum minuman keras. Kami tahu bahwa hal ini terjadi disebabkan kemarahan Habib Umar. Ketika aku pulang ke Indonesia, aku mendengar bahwa anak itu meninggal dunia. Aku datang ke rumahnya untuk bertaksiah. Di sana aku bertemu dengan ayahnya. Sang ayah lantas menceritakan semua yang terjadi pada anaknya. Alhamdulillah, anakku ini sudah bertobat sebelum ia wafat. Seminggu sebelum wafatnya, ia mimpi bertemu gurunya Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata pada anakku, "Al-an waktaka," yang artinya sekarang sudah tiba waktumu. Keesokan harinya, ia mengaku bahwa semua keinginan maksiatnya telah hilang. Entah kenapa mulai saat itu yang ia kerjakan hanyalah pergi ke masjid, membaca Al-Quran dan berdoa sambil menangis dalam salat tahajudnya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia seminggu setelahnya. Karomah Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal, dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit, sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu menjalani ibadah umrah, dan aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat. Teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelepon guru mulia Al-Habib Umar di Medan Umrah, menyampaikan belasungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata, "Tidak," lalu beliau menutup telepon. Ucapan beliau yang saat mengatakan tidak itu dalam waktu yang sama ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali. Guru mulia kita bukan sembarang guru, bagaikan paduan sosok samudera syariah, samudera dakwah, samudera ibadah, samudera makrifah dan hakikah. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga firdausnya. Amin. Karomah Habib Umar bin Hafiz menundukkan singa, diambil dan diedit dari tulisan Kiai Haji Muhlas Nur, Ketua Ponpes Lirboyo, Kediri. Kisah ini juga pernah disinggung oleh almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Suatu saat Al-Habib Umar bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mualaf bernama Homis. Homis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi Simtud Duror. Pembacaan Maulid pun dimulai. Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen,
mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan maulid selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain, takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar, muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikitpun. Lalu beliau berkata kepada supir, turunkan jendela ini. Supir pun menjawab dengan ketakutan, ya Habib, ini singa. Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging, kali ini mau memakan pisang yang diberikan Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Karomah Habib Umar bin Hafiz menundukkan jin. Seorang santri Darul Mustafa dari Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari keluarganya di rumah. Kabarnya, ketika itu saudarinya yang di rumah sedang dirasuki oleh jin. Pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin itu, tapi ternyata hasilnya nihil. Akhirnya, santri ini berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya, Guru Mulia Habib Umar bin Hafiz. Setelah Guru Mulia selesai menunaikan salah satu sholat, santri tadi memberanikan diri maju untuk mengutarakan hajatnya. Ia pun berkata, ya Habib, sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan. Guru Mulia langsung paham kalau santri ini sedang meminta bantuannya. Tiba-tiba Guru Mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap, Ihtarik, artinya, terbakar kau. Santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan Guru Mulia, tapi ia hanya berhusnuzon saja mungkin ada hikmah di balik semua ini. Lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya. Dan subhanallah, jin yang merasuki tubuh saudarinya itu telah keluar. Dan dia baru sadar maksud dari sikap Guru Mulia tadi, ternyata Guru Mulia tadi seperti memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan beliau, Ihtarik. Seorang santri Darul Mustafa lain pernah ditanya oleh seorang syekh di Tarim. Syekh itu berkata, apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang ke acara selamatan rumah baru? Santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Lalu syekh itu pun menjawab pertanyaannya sendiri, apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin, maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah, jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah baru itu dan begitu seterusnya hingga rumah itu bersih dari para jin pengganggu tersebut.